Kepada Ustadz kami persilahkan. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalu rahmat wa bi syukrihi tazidul khairat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Yang dengan mengingatnya rahmat-rahmat Allah akan turun. Yang dengan mensyukurinya kebaikan-kebaikan akan bertambah. Wassalatu wassalam ala fakhril kainat wa sayyidis sadat imamil muttaqin wa syafi'il mudhnibin sayyidina wa habibina Muhammad. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk kebanggaan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Untuk yang termulia di antara orang-orang yang dimuliakan. Imamnya orang-orang yang bertakwa. Yang kelak akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang bertauhid yang mereka melakukan dosa. Wa ala alih hurril mayamin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti dengan baik sampai kelak hari kebangkitan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd, ahibati fillah. Subhanallah. Kita terus mendekat menuju tempat berakhirnya Ramadan. Tapi apakah kita sudah mengisi pundi-pundi, karung-karung yang kita bawa, jerigen-jerigen atau galon? Apakah kita sudah mengisi semuanya dengan kebaikan? Ramadan ibaratkan oase di tengah padang pasir yang gersang. Tatkala engkau singgah setelah melakukan perjalanan panjang dan untuk melanjutkan perjalanan panjang, ada oase di situ. Engkau singgah dalam kondisi dahaga. Maka ana rasa engkau akan segera meneguk air sebanyak-banyaknya, mengusir rasa dahaga. Kemudian engkau tahu perjalananmu panjang, maka engkau akan buka segala wadah yang mungkin diisi oleh air. Untuk apa? Untuk bekal, agar engkau tidak kehausan di perjalanan. Namun berhati-hati, jangan sampai engkau sibuk mengisi wadah-wadahmu, jerigen-jerigenmu dengan air, tapi engkau lupa mengecek. Jangan sampai wadah tersebut bocor. Jangan sampai wadah itu ternyata bawahnya sudah dimakan oleh tikus. Sehingga tatkala engkau merasa membawa air yang banyak dan tatkala engkau berharap air itu dapat engkau minum, ternyata air itu habis. Ahibati fillah. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 266. Tentang bagaimana orang yang merasa membawa banyak, ternyata tatkala dia butuhkan sudah habis apa yang dia bawa. Namun dia tidak merasa. Nah, tafadhal dibaca. Al-Baqarah ayat 266.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Yang artinya, adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya, sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Barakallahu fikum. Ini permisalan yang Allah buat untuk seorang yang beramal tapi riya. Untuk seorang yang beramal tapi suka mengungkit-ungkit kebaikannya. Seperti orang yang bersedekah. Dia punya tuh kebun. Buahnya segala macam. Dia sudah tua. Dan anak-anaknya masih kecil. Tahu-tahu kebun itu ditimpa oleh angin kencang, oleh badai, tidak tersisa sesuatu apapun. Padahal dia sangat perlu. Anak-anaknya masih kecil, dia sudah tua. Ahibati fillah, jangan sampai amalan kita hilang. Baik karena kebocoran atau karena kebakaran. Ahibati fillah, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ma baqiya minad dunya bala'un fitnah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Yang tersisa dari kehidupan dunia ini hanya tinggal bala dan fitnah. Sudah tua. Dunia ini akan berakhir. Kita lihat sebuah pabrik ya yang sudah lama beraktivitas, lama-kelamaan dia jadi tua, jadi rusak. Kita pun seperti itu. Ketika muda masih sehat, masuk umur 50, 60 semakin lemah. Sedangkan umur dunia ini udah lama, udah tua. Yang tersisa tinggal bala dan fitnah. Wa innama mathalu amali ahadikum kamathalil wi'a. Permisalan amalan kalian itu seperti sebuah wadah. Nih, Nabi mencontohkan amal kita itu seperti sebuah wadah. Idza taba a'lahu taba asfaluhu. Disebutkan, kalau baik atasnya, bawahnya baik. Wa idza khabutha a'lahu khabutha asfaluhu. Kalau atasnya buruk, bawahnya juga busuk. Di riwayat Ibnu Majah disebutkan kebalikannya. Kalau bawahnya baik, atasnya baik. Kalau bawahnya busuk, atasnya busuk. Ahibati fillah. Di sini para ulama menjelaskan tentang bagaimana kita memulai amalan kita dengan niat yang baik. Insya Allah kalau niatnya baik, akhirnya juga baik. Karena apa? Karena kita tahu hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Semua amal itu bergantung niatnya. Harus ada niatnya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya yang zahir, yang atas itu seharusnya menunjukkan yang dalam. Barang siapa yang hatinya baik, insya Allah penampilan dia baik. Dan seorang yang beramal dengan ikhlas,
insya Allah akan jadi terang benderang hatinya. Tapi sebaliknya, kalau dia ria, dalamnya tuh gelap. Atasnya ria, dalamnya gelap. Ahibati fillah, berulang kali di dalam Al-Quran Al-Karim Allah menyebutkan tujuan diciptakannya kita dan diberikannya segala fasilitas dalam kehidupan ini. Karena Ana melihat, ya saya pun mungkin sama. Di bulan Ramadan ini kita fokus memperbanyak amal. Sholatnya ditambah, ngajinya ditambah, sodakohnya ditambah. Naam. Tapi jangan sampai banyak amalanmu kau lakukan di bulan Ramadan, tapi kau letakkan di wadah yang bocor. Engkau dapat capek. Nggak ada gunanya. Lelah. Allah berfirman di surat Hud ayat 7. Di surah Hud ayat 7. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Yang artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsy-Nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Barakallahu fikum jamaah. Jelas tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sebutkan di surat Al-Kahf sama liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di surat Al-Mulk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian paling baik amalannya. Dunia ini akan berakhir. Dan kita pun akan berakhir. Yang kita bawa hanya amalan. Mungkin fulan ya pernah melakukan kebaikan sebelum dia meninggal dunia. Kemudian dia dikenang oleh orang-orang banyak kebaikan-kebaikannya. Ingat, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu, asalkan dia tidak ria, insya Allah akan jadi pendamping dia dengan catatan kebaikan itu sesuai dengan tuntunan. Kita tahulah syarat diterimanya amalan. Ikhlas. Sesuai dengan tuntunan. Kalau enggak, antum capek, enggak dapat gaji. Berbincang tentang puasa, Rasulullah SAW mengatakan, Rubba sa'imin hadduhu min siyamil ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi ternyata yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi sahar. Dan berapa banyak orang yang sholat malam yang dia dapat cuma capek, begadang, kelelahan. Itu yang dia dapat. Kenapa? Ya tadi. Bisa jadi dia nggak ikhlas. Atau dia ikhlas. Enggak usah ikhlas, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak sesuai dengan aturan yang dibuat. Sama aja. Karena amalan yang terbaik itu yang menjadi hasil ujian ini nantinya. Tujuan diciptakan semuanya agar engkau menghasilkan sesuatu yang terbaik. Bukan untuk menguji siapa yang paling banyak amalannya, siapa yang paling banyak kitabnya, siapa yang paling banyak followernya, siapa yang paling banyak viewernya, siapa yang paling banyak amal solehnya. Bukan.
Tapi yang paling baik. Bukan sekedar kuantitas, tapi kualitas yang dibicarakan. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam Musannafnya bahwa Sa'id ibn Musayyib, seorang tabi'in, dia melihat seorang laki-laki sholat setelah terbitnya fajar. Ini sepertinya di Masjid Nabawi. Aktsar min rakatain, lebih dari 2 kali, banyak kali dia sholat. Antara adzan dan qomatnya, antara adzan subuh dan qomat. Kita tahu di situ ada 2 rakaat sholat fajar yang lebih baik dari dunia dan isinya. Dia orang sholat terus sambil nunggu qomat, dia memperbanyak sholat sunnah. Lalu sama Sa'id dilarang, jangan, kata dia. Cukup 2 rakaat. Rakaatul fajr. Faqala ya Aba Muhammad. Lalu orang ini mengatakan, wahai Abu Muhammad, kunyahnya Sa'id. Yu'adzibunillah ala salat. Mungkinkah Allah mengadabku karena aku sholat? Aku ini sholat. Aku bukan sedang berbuat maksiat. Apakah Allah akan mengadabku karena sholat? Qala la. Kau bicara karena sholat lah. Walakin yu'adzibuka ala khilafi sunnah. Tapi mengadabmu karena engkau menyelisihi sunnah. Menyelisihi aturan. Aturannya seperti itu, cukup kan sudah. Sholat zuhur 4 rakaat, jangan antum jadikan 12 rakaat. Karena antum ingin memperbanyak amalan. Ada waktu-waktu untuk menambah sholat. Kita semua tahu. Keikhlasan salah satu syarat diterimanya amalan. Kita sekarang memperbanyak amalan, harapannya diterima oleh Allah. Nanti kita sering dengar tuh setelah Id, setelah selesai Ramadan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian. Tapi catatannya, kalau ternyata amalanmu selama Ramadan engkau tidak ikhlas, maka akan jadi bala buat dirimu. Ahibati fillah, keikhlasan ini mengantarkan hamba kepada husnul khatimah. Kita kadangkala dengar hadis tentang seorang hamba ya, yang dia berusaha beramal soleh, terus beramal soleh, tapi di akhir hayatnya dia mati su'ul khatimah. Kok bisa Ustaz? Fulan hada orang soleh, orang baik. Sebaliknya kita melihat ada manusia-manusia yang dalam pandangan kita buruk dan jahat. Amalannya menyimpang, tapi subhanallah di akhir hayatnya Allah berikan hidayah kepada dia, tobat, mati husnul khatimah. Ternyata salah satu yang mendorong mendapatkan husnul khatimah dan terhindar dari su'ul khatimah yang berkaitan dengan wadah bocor. Keikhlasan untuk Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan, beliau lagi bersama para sahabatnya, lagi terjadi perang ya. Dan ada salah satu orang yang begitu bersungguh-sungguhnya. Tidak ada satu orang yang dia hadapin kecuali dia tebas, dia kejar tuh musuh-musuh. Lalu para sahabat nyeletuk mengatakan, ma ajza'a minnal yawm ahad kama ajza'a fulan. Nggak ada yang hari ini berjuang seperti berjuangnya fulan. Nggak ada. Hari ini harinya fulan. Faqala Rasulullah SAW, ama innahu min ahli nar. Dia termasuk penghuni neraka. Ini beramal sekarang. Berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menvonis karena wahyu Allah, dia penghuni neraka. Siapa yang tidak tahu dengan fadilah mati syahid?
fadilah berjihad walaupun nggak mati. Akhirnya salah seorang sahabat mengikuti sahabat yang dikatakan termasuk penghuni neraka ini. Diikutin. Subhanallah. Terakhir jamaah. Ini orang terluka. Parah lukanya. Dan dia tidak tahan. Akhirnya dia ambil pedangnya, ditaruh di dadanya. Dia robohkan tubuhnya ke arah pedang itu. Dia tewas bunuh diri. Lalu sahabat ini lari menjumpai Nabi SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah." Aku semakin yakin kalau engkau adalah Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, "Innar rajula la ya'malu amala ahli jannah fima yabdu linnas." Sesungguhnya ada manusia yang beramal seperti amalan penghuni surga yang tampak bagi manusia. Yang tampak bagi kita, dia beramal amalan penghuni surga. Adapun hatinya, wallahu alam, kita nggak tahu. Wa innar rajula la ya'malu amala ahli nar. Ada orang yang beramal amalan penghuni neraka yang tampak buat manusia. Padahal dia termasuk penghuni surga. Maka di sini pentingnya menjaga keikhlasan. Jangan bercermin anak kumpul orang soleh, kumpul ustadz ya, kumpul orang-orang baik. Alhamdulillah. Tapi antum perlu membongkar hati antum. Apakah selama ini yang kau kerjakan lillahi ta'ala? Karena Allah tidak mau ada orang lain. Tidak mau ada sesuatu lain dalam amalan yang diamalkan manusia. Ana aghna syuraka ani syirik. Aku yang paling tidak perlu dengan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang beramal sebuah amalan, kemudian dia sisipkan dalam niatnya selain aku tinggalkan dia dengan yang aku disekutukan dengannya. Kenapa ada orang sholat, tapi Allah katakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celaka dia sholat. Jangan berpikir tatkala kita sholat tarawih, banyak rokaatnya, panjang bacaannya, kemudian engkau berpikir itu pasti diterima. Lihat niatmu dan lihat kesesuaian sholatmu dengan sunnah Nabi SAW. Dan orang yang ikhlas jemaah, hidupnya damai, dadanya lapang. Penyakit-penyakit hati, iri, dengki, hasud, hilang. Ketika engkau beramal lillahi ta'ala. Tapi kalau engkau beramal untuk manusia, engkau beramal berharapkan pujian, udah wadah itu bocor, engkau hidup susah di dunia. Belum tentu orang itu memujimu. Bisa jadi hanya di depanmu dia berkata baik. Mungkin di belakang dia ngomong buruk. Engkau berharap fulan balas budi. Ternyata fulan gak pernah balas budi sama engkau. Susah lagi hatimu. Makanya kata Nabi SAW, Thalathun la yaghillu alaihinna qalbu muslim. Ada 3 hal yang namanya dengki itu akan hilang dari hati seorang muslim. Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Ketika engkau ikhlas beramal buat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa munasahati wulatil amri wa luzum jama'atihim. Ketika engkau memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin, kepada pemerintah dan selalu bersama jamaah mereka, fa inna da'watum tuhitu min waraihim. Doa mereka selalu mengiringi mereka jamaah. Itu ikhlasul amal. Salah satu yang membuat hatimu bersih dari dengki.
Sahih jamaah. Kita tuh kalau sudah mulai beramal, ada sisipan keinginan dipuji, keinginan disanjung, maka mulai tuh hati kita menjadi sempit, dada kita menjadi sesak. Lebih parah dari sesaknya orang yang terkena COVID-19. Ahibati fillah. Kemudian koreknya api neraka. Antum kalau nggak ikhlas, antum mau bawa amalan sebanyak apapun. Antum pernah sodako, ana Ustaz alhamdulillah pernah sodako 1 triliun. Karena dia orang kaya. Ada orang yang hartanya 1 triliun itu jamaah zakatnya. Orang punya 100 triliun, zakatnya 2,5 triliun. Allahu Akbar. Ada orang seperti itu? Ada. Ana pernah zakat. Ana pernah memberikan hadiah sebuah mobil, rumah, atau apapun. Tapi tatkala tidak ada keikhlasan di sana, antum akan melarat di akhirat. Di dunia udah penuh kedengkian, dadanya sempit, di akhirat akan jadi penghuni neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis. Beliau mengatakan, Inna awwalan nas, bahwa Nabi SAW bersabda, Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah, orang yang pertama kali akan disidang pada hari kiamat. Ini ada 3 golongan manusia yang menjadi koreknya api neraka. Hadis ini mungkin redaksinya berbeda-beda, maknanya satu. Rajulun ustushhid, satu orang yang mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Orang ini datangkan, maka diingatkan dia dengan nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan, dan orang ini mengakui nikmat-nikmat tersebut. Lalu ditanya, fama amilta biha, engkau gunakan untuk apa nikmat-nikmat tersebut? Apa kata orang ini? Qataltu fik hatta stushhidtu. Ya Allah, aku berjuang di jalanmu sampai aku mati syahid. Ini jamaah, kadangkala ada manusia-manusia yang dipuji-puji, dielu-elukan, fulan baik, fulan kayak gini di dunia. Ini orang mati syahid, namanya tertulis pahlawan, orang yang mati syahid dalam peperangan ini. Disidang dia. Ketika ditanya, iya, aku berjuang di jalanmu sampai aku mati syahid. Lalu apa kata Allah? Kadzabta. Bohong engkau. Bohong. Kita manusia nggak tahu isi hati manusia. Ada orang datang kepada kita mengatakan, ini saya nyumbang, ikhlas anak ustaz, doakan anak ustaz. Anak katakan barakallahu fiik. Semoga Allah berikan balasan atas niatmu, atas sedekahmu, atas kebaikanmu. Itu doa ana. Ana nggak tahu kalau dia dusta. Yang tahu Allah Azza wa Jalla. Ini antara kita sama Allah. Apa yang terjadi? Kadzabta, dusta engkau. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari. Selama ini engkau berjuang supaya disebut jari, supaya disebut pembela kebenaran, orang yang berani. Waqad qil, dan engkau sudah dapatkan itu. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan malaikat, nih, ini orang bukan orang baik, tampaknya baik. Malaikat diperintahkan diseret di wajahnya sampai kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Orang baik jamaah, menurut kasat mata, bukan hanya puasa, jihad dan mati. Wa rajulun ta'allama al-ilma, dan yang kedua orang yang belajar ilmu, wa 'allamahu wa qara'al Qur'an, orang yang belajar ilmu nih, ustadz nih.
Karena dia belajar dan mengajarkan ilmunya. Wa qara'al Quran, dan dia hafal Quran. Dia suka membaca Quran. Jadi imam, suaranya begitu indahnya. Di mana-mana, mungkin di mobil, di rumah, di handphone, suara bacaan Quran dia didengarkan oleh manusia. Masya Allah. Berapa pahalanya orang ini, jemaah? Kalau orang ini suaranya indah, kemudian dia membaca surat Ar-Rahman dan didengar oleh sejuta manusia. Ada yang viewernya 3 juta, ada yang viewernya 200, mungkin sampai 10 juta, 30 juta. Masya Allah yang mendengarkan suara dia. Nih Ustadz, Masya Allah. Followernya banyak, viewernya juga jutaan. Kita manusia akan berpikir, ya Allah, nih Ustadz pahalanya besar banget nih ya. Nih imam banyak banget pahalanya. Nanti akan ada persidangan. Fa'utiya bih, didatangkan orang ini. Lalu ditanya, nikmat-nikmat yang kuberikan kepadamu, buat apa? Orang ini mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Aku ya Allah belajar ilmu, aku ngaji sampai aku mengajarkannya, dan aku membaca Al-Quran, menghafalkan Quran demi untuk berharap ridhamu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta. Bohong kau. Kau dusta. Wallahi sahih jemaah. Yang tahu hati kita itu Allah. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim wa qara'tal Qur'an liyuqala qari. Tapi yang terjadi, engkau itu selama ini belajar, engkau ngajar, jadi ustadz, jadi orator. Selama ini engkau hanya berharap disebut orang yang alim, orang yang pintar, doktor dalam urusan agama. Dan engkau menghafal Quran supaya disebut qari. Alhamdulillah, kita berbahagia dengan banyaknya hafid sekarang. Banyaknya kepedulian pemerintah dengan mereka. Ada yang dikasih beasiswa, akan ada yang dikasih gratis dia sekolah, ada yang dibiayain kehidupan keluarganya. Nah, di dunia engkau dapatkan itu, hati-hati. Orang ini ketika ditanya, jawaban dia, ya, aku melakukan itu untuk berharapkan ridhamu. Kata Allah, dusta. Engkau hanya ingin dipuji orang. Engkau hanya ingin disanjung orang. Dan itu engkau sudah dapatkan. Ini orang memang gak cari akhirat. Cari dunia. Ngomongnya lillahi ta'ala. Maka akhirnya dilemparkan ke dalam api neraka. Orang yang ketiga, warajulun wassa'allah alaihi wa a'tahu min asnafil mali kulli. Ini orang yang kaya raya, yang Allah luaskan rizkinya untuk ini orang. Segala harta dia punya. Semua harta dia punya. Subhanallah jemaah. Lalu sama di sidang. Ditanya, apa yang kau gunakan dengan hartaku itu? Ya Rasul, ya Allah. Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Enggak ada satu jalan pun yang engkau ingin pemberianmu itu dinafkahkan di sana, melainkan aku menafkahkan di sana untukmu ya Allah, untuk mengharapkan keridhaanmu ya Allah. Ikhlas lillahi ta'ala. Dia sumbang APD untuk tim medis. Dia berikan rumah sakit umpamanya. Apapun yang dia kerjakan, dia sumbang. Yang sekarang nih banyak sumbang sembako. Ada orang-orang dari yang kaya raya, Masya Allah. Dengan adanya kamera, dia menyumbang nih, saya tujuannya ini, tujuannya itu. Semoga engkau ikhlas lillahi ta'ala. Sekarang semakin berat jemaah. Kalau engkau ikhlas insya Allah. Tapi kalau enggak kayak orang ini, tidak ada satupun jalan kebaikan. Ini orang kaya. Semuanya dia bantu.
Tapi ternyata pada akhirnya Allah mengatakan, kadzabta, dusta. Engkau selama ini hanya berbuat supaya disebut orang yang dermawan, orang yang sosial banget, yang tidak dimintain pertolongan kecuali Masya Allah dia bantu orang lain. Selesai dimasukkan dalam api neraka. Gara-gara kehilangan keikhlasan. Maka jangan hanya sibuk kita sekarang ini di bulan Ramadan memperbanyak amalan. Amal ini, amal itu bagus. Tapi ada amal hati yang tidak dilihat sama tetangga kita. Yang tidak didengar oleh istri kita. Yang tidak diketahui oleh anak-anak kita. Virus COVID-19 pun kalau masuk dia nggak dengar tentang niat kita. Maka semoga Allah menjauhkan kita dari riya dan yang merusak amalan jamaah. Hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Para ulama memasukkan, bahkan mereka sepakat bahwa hadis itu adalah 1/4 Islam. Semua sepakat loh. Nih 1/4 Islam hadis innamal a'malu binniyat. Dari sini semuanya dimulai. Dari sini kebocoran itu ditambal. Kita perbaiki dulu wadahnya. Sebelum antum isi, jangan antum isi. Kemudian antum perbaikin. Makanya bab yang pertama adalah niat. Antum kalau mau bicara sholat, ada bab niat. Mau bicara wudhu, ada niat. Nanti puasa, ada niat. Nanti zakat, ada niat. Haji, ada niat. Semuanya. Hadis innamal a'malu binniyat itu hadir. Apa yang dimaksud dengan ikhlas, jamaah? Ana rasa kalimat ikhlas ini ya sering kita ucapkan. Kadangkala bercampur makna ikhlas dengan nerima. Ada orang kena musibah, hilang motornya, dia mengatakan saya ikhlas Pak Ustaz. Nerima kondisinya. Artinya ikhlas jamaah murni. Tidak bercampur. Allah dalam Al-Quran menyebutkan labanan khalisan sa'iqan lisyaribin. Air susu itu, air susu. Bagaimana air susu bisa keluar putih gitu ya? Padahal dia di dalam tubuh harus melalui darah dan kotoran. Min baini farthin wadamin. Di tubuh itu ada darah yang mengalir. Ada kotoran yang kemudian dari sana itu muncul saripati yang menjadi susu jemaah. Kok bisa seperti itu? Itulah yang disebut ikhlas. Adapun secara istilah yang benar ya. Apa sih ikhlas? Supaya tidak dicampur dengan sabar, dengan menerima. Para ulama menyebutkan ikhlas itu adalah tasfiyatul amal min kulli syaub. Membersihkan amal dari semua campuran. Semua campuran udah. Keinginan dipuji. Orang kalau ingin dipuji berarti amalnya gak ikhlas. Orang beramal lillahi untuk akhirat tapi ingin dunia berarti gak ikhlas. Bersih dari semua campuran. Engkau beramal hanya lillahi ta'ala. Berharapan akhirat. Karena ada orang beramal, sedekah. Boleh nggak Ustaz sedekah berharapkan sembuh? Sedekah berharapkan sembuh. Boleh. Nabi SAW mengatakan dawu mardakum bis sedekah. Obatin orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Boleh nggak sedekah supaya dijauhkan dari bala? Boleh.
Nabi SAW mengatakan as-sadaqatu taqi masari as-su' wal afat wal halakat. Sedekah itu akan menghindarkan orang dari mati buruk, menghindarkan orang dari penyakit, dari petaka-petaka, Masya Allah. Itu faedahnya sedekah. Tapi gimana kalau seorang beramal, dia berharap sembuh dari penyakitnya saja. Kalau dia dapat yang dia kasih dunia, ya sudah, bagian di dunia dapat. Dia cuma minta itu. Dia beramal hanya minta sembuh. Di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Karena dia cuma minta sembuh. Nggak minta akhirat. Ada orang beramal gimana Ustaz? Dia ikhlas. Ini orang ikhlas beramal jamaah. Kalau dia riak, dia diadab dengan sodakohnya. Tapi dia ini ikhlas, enggak, aku ikhlasillahi ta'ala, enggak, dia aku cuma kepingin sembuh ya. Dia berarti kepingin balasan di dunia. Ya Allah kasih balasan di dunia. Gimana kalau orang ini berharap Allah? Enggak, sudah aku berharap pahala di akhirat, dikasih kesembuhan sama Allah, alhamdulillah, tapi aku berharap pahala itu di akhirat. Maka dia akan dapat full di akhirat. Tapi kalau dia gabungkan, enggak lah, ana minta akhirat lah Ustaz. Tapi ya gimana ya, ana sakit juga, ana kepingin sembuh juga. Ya sudah, nanti akan ada bagiannya masing-masing. Ini bicara amalan ikhlas, tapi ada campurannya. Campurannya keinginan pahala di dunia. Kalau ana tidak salah seperti itu penjelasan Syekh Sa'ad Al-Thasri tentang seorang, kalau amalan ini memang ada balasan dunianya, artinya ketika antum beramal lillahi ta'ala, beramal berharapkan akhirat, yang dunia ikut. Antum berharap sembuh, ya Allah kesembuhan datang. Antum sedekah, ya Allah, aku ingin menyelamatkan diriku dari api neraka, ya Allah. Aku ingin balasan di surgamu, ya Allah. Dunia terserah engkau lah. Aku yang penting harap pahala di akhirat. Jadi Nabi SAW ketika memotivasi para sahabat untuk bersedekah dengan banyak cara, Allah kasih ganti. Tapi ganti yang paling utama adalah di akhirat. Yang di dunia pasti dapat. Artinya antum udah sadar tuh. Insya Allah urusan dunia dapat. Nggak perlu diniatkan untuk dapat dunia. Tapi niatkan untuk akhirat yang dunia dapat. Tapi kalau antum niat untuk dunia aja, ya udah dunia antum dapat. Kalau dapat akhirat, wallahu a'lam. Fama lahum fil akhirati min khalaq. Akhirat nggak dapat apa-apa. Haibati fillah, bagaimana menuju kepada keikhlasan? Bagaimana kita memperbaiki wadah ini supaya nggak bocor? Subhanallah ya. Menuju puncak ikhlas adalah sebuah perjuangan yang tidak ada istirahatnya. Menuju ke puncak al-ikhlas memerlukan pengorbanan sampai ajal menjemput kita. Bukan berarti umur 40 tahun, alhamdulillah Ustaz, 40 tahun Anda sudah ikhlas, selesai sudah. Terus berjuang. Tapi perjuangan panjang itu insya Allah membuahkan hasil di dunia dan di akhirat. Kalau kita bicara mendaki puncak Everest, susah. Udah banyak yang mati nggak nyampe. Banyak yang baru ketemu jasadnya setelah puluhan tahun. Hilang tuh. Kumpulan pendaki Everest ditemukan setelah 40 tahun. Membeku dia di sana. Perlu perjuangan. Butuh perjalanan panjang, bekalnya banyak, tapi itu lebih mudah dibanding mendaki puncak keikhlasan. Kenapa jamaah? Kenapa mendaki puncak Everest lebih mudah daripada mendaki puncak keikhlasan? Karena ketika orang mendaki puncak Everest, ada nafsu dia. Dia sedang ingin mencapai nafsunya. Dia termotivasi untuk menyenangkan dirinya,
Dia sedang ingin menyalurkan naluri dia. Mungkin dia ingin popularitas, menjadi orang yang pertama mendaki Everest. Mungkin ya ada kesenangan tersendiri, ada orang yang cinta petualangan, ingin dikatakan hebat. Mungkin dia juga cari fulus, cari harta, wallahu a'lam. Namun dalam puncak keikhlasan, kita itu memerangi nafsu kita sendiri, jamaah. Kita itu disuruh membenci apa yang disukai sama jiwa kita. Ya gimana sekarang? Lawannya itu di sini nih. Jadi kalau dikatakan ada musuh eksternal, musuh di luar sama musuh di dalam, musuhnya ini di diri kita sendiri. Kalau setan di luar, setan itu cuma bisik-bisik. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di bulan Ramadan setannya dibelenggu. Tapi ternyata ada di dalam diri kita sesuatu yang sangat-sangat berbahaya kalau tidak dikontrol. Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa nafsu itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Nafsu kita. Makanya perlu adanya tazkiyatun nafs. Supaya dia jadi terkontrol, jemaah. Coba kita lihat, manusia itu suka dipuji. Tapi kalau bicara ikhlas, dia harus menghilangkan perasaan ingin dipuji. Manusia itu suka disanjung. Makanya kadang-kala orang itu, kalau nggak ada yang nyanjung ya, dia itu nggak suka sama yang namanya dislike. Dia suka dengan like. Dia suka itu. Tapi sekarang dia nggak boleh suka. Dia punya kewajiban menghapuskan keinginan itu. Enggak. Dari amalan kau nggak boleh minta dipuji. Kita suka dunia, ya, suka kemewahan, harta, tahta, wanita. Tapi kita semua diperintahkan untuk tidak meniatkan untuk mendapatkan itu. Enggak. Yang ada dalam hati kita hanya Allah Azza wa Jalla. Ketika kita salat, ketika kita berpuasa, ketika kita bersedekah, ketika kita sedang sendiri, semuanya diniatkan lillahi ta'ala. Ahibati fillah, makanya kalau para ulama berbincang tentang susahnya menuju keikhlasan itu, jemaah. Sampai ada yang mengatakan, Sufyan ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati innaha tataqallabu alayya. Tiada sesuatu yang aku tangani yang lebih berat daripada niatku sendiri. Sesungguhnya ia suka bolak-balik. Awalnya ikhlas, tengah-tengahnya mulai itu. Kalau orang dari awal beramal riya, selesai ditolak amalannya. Tapi kalau ada orang beramal di ikhlas dia awalnya, tadi cerita Nabi SAW seperti wadah. Kalau bawahnya baik, insya Allah lainnya baik. Atasnya baik, insya Allah bawahnya baik. Nih kalau orang dari awalnya sudah riya, semuanya hancur. Tapi ada orang ikhlas yang katanya Sufyan ini tataqallab alayya. Aku udah betulin ya, masya Allah. Kayak orang, ya mungkin dia naik motor, udah dibetulin motornya, bisa jalan. Selesai, kelihatan yang rusak yang mana. Tapi kalau hati ini orang lain gak tahu. Kita mau minta tolong sama siapa? Sama Allah Azza wa Jalla yang tahu isi hati kita. Abu Ishaq Al-Ajurri, dia pernah berkata untuk Li Abdun Az-Zajjad, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Yang paling sulit didapatkan di dunia itu ikhlas. Mau mutiara, mau permata, mau apa, mudah didapat. Bisa dibeli. Kau punya uang, kau bisa beli. Ada barang, satu-satunya barang di dunia, tinggal kau punya duit, kau beli. Tapi ikhlas ini, mau beli di mana engkau?
Wa kam ajtahidu fi isqatir riya an qalbi, betapa seringnya aku berusaha untuk meruntuhkan riya dari dadaku, fa ka'annama yanbutu ala launin akhar, seakan-akan dia tumbuh lagi nih dengan warna yang berbeda. Di sini sudah diruntuhkan, dihancurkan bangunan itu, tahu-tahu tumbuh di sini, tapi beda lagi warnanya. Nanti dia berusaha menghancur, nanti di sini tumbuh lagi. Tuh hati kita seakan-akan ada tempat tanaman, jamaah. Kita potong riak, tumbuh lagi di sana, benihnya beda lagi. Maka Nabi SAW pernah mengatakan, ya kalau sekarang kita bicara Dajjal, orang pada takut sama Dajjal. Nah, kita berlindung kepada Allah dari fitnahnya Dajjal. Lalu Nabi ketika orang sedang menakutkan Dajjal ini, ternyata ada sesuatu yang lebih ditakutkan sama Nabi SAW daripada Dajjal. Nih, jamaah, kalau antum dengar ada berita Dajjal keluar, jangan datang ke tempat itu. Tapi ternyata ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada Dajjal, dan itu ada sama kita sekarang. Dajjal ini ditunggu keluarnya. Dari luar dia. Yang lebih dahsyat dari Dajjal ini bersama kita, tiap hari sama kita. Kata Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih Dajjal. Kalian tahu nggak? Kalian mau nggak aku kasih tahu sesuatu yang aku lebih takutkan menimpa kalian daripada Dajjal? Faqulna bala ya Rasulullah. Maka kami mengatakan tentu Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah alaika salatu wassalam ya Rasulullah, asyirkul khafi an yaquma ar-rajulu fayusalli fayazidu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Di mana seorang laki-laki berdiri untuk sholat, kemudian dia tambahkan sholatnya, dia perindah sholatnya disebabkan ada mata yang memandangnya. Hada syirkul khafi. Yang lebih ditakutkan daripada Dajjal. Sehingga tatkala kita berbincang tentang tanda-tanda akhir zaman, ya kita perlu takut dengan turunnya Dajjal, dengan keluarnya Dajjal nantinya. Nah, tapi ada sesuatu yang kita remehkan ternyata. Syirkul khafi. Jamaah rahimakumullah. Ada beberapa tanda keikhlasan. Ana akan sampaikan ya secara ringkas ya. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama, tanda orang ikhlas itu suka menyembunyikan amalnya. Menjauh dari tempat-tempat yang rawan pujian. Artinya dia menyelamatkan diri dari tempat itu. Rasulullah SAW bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min amalin salih falyaf'al." Dari Zubair bin Awam, bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang yang mampu untuk memiliki amalan tersembunyi, hendaklah dia melakukan itu. Ini nih tanda orang ikhlas, sembunyi-sembunyi. Bukan berarti sedekah terang-terangan nggak boleh. Boleh kalian sedekah terang-terangan. Diumumkan, fulan sedekah sekian juta, fulan membantu memberikan bantuan sosial berupa sembako sekian banyak, boleh. Asalkan niatnya lillahi ta'ala. Allah mengatakan, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian menampakkan sedekah kalian, itu baik. Tapi kalau kalian sembunyikan, kemudian kalian berikan kepada mereka yang berhak, kepada orang-orang fakir, tanpa ada kamera yang memandang kalian, tanpa ada wartawan yang menanyai kalian, itu lebih baik buat kalian, lebih menjaga keikhlasan. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan ya tentang yang mendapatkan naungan dari Allah nanti, seorang yang mengingat Allah ketika sendirian, kemudian air matanya menetes.
Nabi menyuruh untuk sholat malam ketika orang-orang tidur. Nabi menganjurkan sholat sunnah di rumah, bukan di masjid. Karena itu lebih menjaga. Amir bin Abdi Qais rahimahullahu ta'ala, dikatakan dia nggak pernah sholat sunnah di masjid. Nggak pernah. Padahal di rumahnya dia sholat sehari 1000 rakaat. Ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, dan masih banyak yang lainnya, jamaah. Maka jangan sampai kita tertipu dengan menampakkan amalan kita. Awalnya enggak apa-apa, engkau untuk memotivasi orang. Iya, awalnya memotivasi orang. Nanti iblis datang, oh kau orang baik ternyata ini itu, dan nafsumu menyambut itu. Tapi ketika engkau sembunyikan amalanmu, iblis mau godain dari mana? Udah kau tutup pintunya, nggak ada yang lihat. Yang kedua, selalu menuduh diri dengan kekurangan, nggak suka muji dirinya sendiri. Ketika dia bermuhasabah, malah yang dia lakukan itu, ya Allah ya, jangan sampai ternyata aku masih banyak dosanya, ternyata aku ini tampak baik dilihat orang ya, sehingga itu akan mengantarkan kepada rasa takut agar Allah menerima amalannya, bukan malah dia GR, jadi ujub, enggak. Nabi Ibrahim ajak doanya apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Beliau berdoa juga wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian jamaah, buat orang yang ikhlas sama aja dia. Kebaikan itu lewat dia atau lewat orang lain. Nih, ada orang dapat hidayah lewat ana, lewat Ustadz Fulan. Ada masjid dibangun lewat Ustadz Fulan yang bantuin atau lewat siapa, enggak ada urusan buat dia. Yang penting kebaikan ini nyampe, enggak harus lewat dirinya. Dan di sini seorang muslim, dia akan siap ditempatkan di mana saja. Panitia kajian, dia mau jadi pembawa acara, mau jadi host, mau jadi tukang parkirnya, mau jadi penerima tamu, mau jadi tukang sound systemnya, apapun, buat dia sama. Kebaikan itu dia mau lewat siapapun, buat dia sama. Kemudian dia diletakkan dimanapun, buat dia sama. Karena ana beramal lillahi ta'ala. Hari ini ana di bagian parkir, besok ana di bagian toilet, besok terserahlah. Karena sejatinya kita beramal lillahi ta'ala. Kemudian dia tidak menanti balasan dari manusia, tidak menanti ucapan terima kasih. Karena sejatinya mereka tidak mau ucapan terima kasih. Kalau ada yang muji dia, pujian dan sanjungan, celaan buat dia sama aja. Kalau mau mencela ana memang gak beramal buat antum. Antum mau mencela ana, mencaci maki ana, terserah. Tapi kalau kita beramal demi pujian, tahu-tahu di sana ternyata yang dislike banyak, itu jadi susah hidupnya. Tapi ketika antum lillahi ta'ala, mau 1 juta yang dislike. Ketika antum lillahi ta'ala, Nabi SAW sendirian diperangin oleh penduduk Mekah. Ketika beliau hijrah, jumlah sahabat mungkin 3.000, didatengin oleh 10.000 pasukan. Tapi gak ada urusan sama mereka. Ketika kita beramal lillahi ta'ala. Kemudian jamaah, yang terakhir nih, muslim itu luar dalamnya sama. Jangan sampai antum termasuk orang yang pura-pura baik di depan kamera, tapi di belakang ternyata antum syaitan. Tolong jaga diri. Luar dalamnya sama. Ketika antum berbuat dosa, segera ikutin dengan amal soleh. Tapi jangan sampai antum pura-pura berbuat kebaikan. Nggak ada orang pura-pura berbuat dosa ya. Aduh ya Allah, pura-pura berbuat dosa, enggak. Dia berbuat dosa memang terjebak dia ke sana, tapi pura-pura berbuat baik banyak. Maka antum harus sama luar dalamnya antum, dan hendaklah menjadi orang yang siap untuk dikritisi. Itu menunjukkan kalau antum, ya anak kalau ditegur, ya sudah mau gimana. Memang manusia tempatnya salah.
Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Tapi sejatinya pembahasan ini panjang. Namun nasihat Ana, jangan sampai antum sibuk beramal di bulan Ramadan dengan fisik antum, tapi lupa hatinya untuk dikuatkan dulu wadahnya ini. Sehingga semua amalan masuk di sana lengkap dan pada hari akhir tidak menjadi debu yang berterbangan. Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura." Barakallahu fikum. Nah, silakan jamaah. Ya, jazakallah khairan ala Ustadina, Ustaz Syafiq. Mungkin Masya yang Allah. bertanya, Antum lagi di mana, Luqman? Madinah, Ustaz. Nggak Belum dapat pulang tiket antum? Belum dapat tiket, Ustaz. Istri antum ditinggal? Iya, Ustaz. Allahu Akbar. Nggak apa-apa lah, Ramadan gini. Banyak-banyak ibadah antum di sana. Masalahnya nggak bisa keluar, Ustaz. Sama aja di kamar terus, Ustaz. Allah ya'inakum. Allah ya'inakum. Amin. Doanya, Ustaz, biar tiket cepat turun, Ustaz. Masya Allah. Emangnya pesawat ada yang terbang kok tiketnya? Kan udah 2 penerbangan nih, Ustaz. Kemarin tanggal 2 Mei sama tanggal 5 Mei. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Insya Allah lah Pesawatnya jamaah. terbatas. Insya Allah. Orang-orang kepingin ke Medina, antum malah kepingin pulang. Allah yahdik antum. Istri di Indonesia soalnya, Ustaz. Siapa? Baik. Kita lanjut sesi tanya jawab, mungkin kepada yang barusan angkat tangan, Pak Saddam Marsanto, silahkan. Firman untuk orang firman, jadi yang ngadain firman mengaji, jadi ada kawannya di firman. Pak Saddam. Katanya kok orang Kayaknya di aja bawahnya bukti di sana. Kepada Ukhti Ummu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz juga keluarga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Ana ingin bertanya masalah nama kunyah Ustadz. Ana pernah baca dari salah satu asati sunnah yang membawakan fatwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang berpendapat di antara mereka atau ISIS menyebut diri dengan Abu Fulan Al-Fulani atau Abu Fulan bin Fulan, yaitu berupa nama kunyah dan penisbatan kepada suatu negeri atau kabilah. Dan ini merupakan kelakuan orang-orang majhul atau yang tidak jelas yang bersembunyi di balik kunyah dan nasabnya. Lalu, Ustadz yang membawakan fatwa dari Syekh tersebut mengatakan sebagian orang terlalu berlebihan dalam penggunaan kunyahnya, sehingga nama kunyah diposisikan sebagai nama itu sendiri. Bahkan ketika memperkenalkan diri atau menulis tulisan ilmiah, mereka menggunakan nama kunyahnya, sedangkan di kehidupan nyatanya itu nama kunyahnya tidak dikenal. Lalu beliau juga berpesan, jika kita ingin berdakwah, berdakwahlah dengan ilmiah dan penuh kejelasan. Gunakan nama asli, bukan nama kunyah. Dan pertanyaan Ana, Ustadz, ketika ada seseorang thalabul ilmi yang notabene bukan seorang dai, ia ingin menggunakan nama kunyahnya untuk menyampaikan fawaid yang ia dapat dari suatu kajian yang ia ikuti atau berdakwah dengan nge-share poster semacam kutipan-kutipan gitu di sosial medianya tanpa memberitahu nama asli dirinya. Sedangkan yang Ana tahu berkunyah itu berkunyah itu sunnah Ustadz. Yang apakah hal seperti ini termasuk bersembunyi di balik nama kunyah yang tidak dibolehkan? Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ini dari Ummu Fatimah. Nah, iya, kalau bicara kunyah, sejatinya kunyah itu adalah nama panggilan. Nama panggilan. Sehingga orang itu dipanggil dengan kunyah itu sebagai bentuk penghargaan. Jadi kalau kita lihat, kunyah ini bukan hanya di Arab. Di Indonesia kunyah itu dipakai, khususnya di Jawa, Ana yang tahu. Nggak tahu di luar Jawa, dipakai kunyah itu. Karena memang dia punya anak fulan, maka dia dikenal Abu Fulan. Ana sampai punya tetangga nggak tahu namanya. Karena kita panggilnya dia Pak Husnul umpamanya. Anaknya namanya Husnul. Kita panggil Pak Husnul. Namanya siapa? Dulu lupa namanya siapa. Jadi itu memang nama panggilan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanggil seorang dengan kunyah.
Dipanggil ya Aba Fulan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Dari sinilah para ulama menyebutkan bahwasanya kunyah itu sebuah yang dianjurkan. Aisyah radhiyallahu taala anha, dia ingin pakai kunyah, dia nggak punya anak. Akhirnya dia pakai kunyah keponakannya dan minta izin sama Nabi alaihi salatu wasallam. Akhirnya dia punya kunyah Ummu Abdillah namanya. Kalau sekarang orang itu mengenalkan dirinya dengan kunyah, kita jadi nggak kenal sama dia. Ketika ada masalah ini itu, siapa Fulan? Abu Fulan, Abu Fulan siapa? Banyak kalau bicara kunyah. Abu Abdillah, banyak Abu Abdillah. Yang mana Abu Abdillah? Karena orang itu secara tertulis di KTP-nya, secara tertulis di mana-mana, dia menggunakan yang namanya nama asli dia. Ada orang yang malah anak pernah lihat, subhanallah. Seorang syekh di Madinah itu marah kepada seorang mahasiswa ketika ditanya, tolong kenalkan dirimu. Lalu dia menyebutkan, ana Abu Fulan. Kata dia, nggak ada kayak gitu, kata dia. Belajar dari mana tuh? Karena di situ ada unsur dia memuliakan dirinya. Dengan ucapan ana Abu Fulan. Sebutkan, ana Fulan. Kalau memang nama kunyahnya ini sudah dikenal, orang namanya sendiri nggak dikenal, ya mungkin nggak ada masalah. Nah, sekarang menuju kepada pertanyaan anti. Apa tujuan orang menggunakan kunyah yang tidak dikenal? Mamanya tadi dia untuk share fawaid ya, ini itu. Kalau tujuan dia, ya harapan ana Ustadz supaya ana bisa ikhlas lillahi ta'ala. Satu. Yang kedua, ana takut kalau pakai nama asli akan membahayakan diri ana. Ada sebabnya. Karena ana lihat beberapa ulama kadang-kala menulis buku karena ada pihak-pihak yang membahayakan dirinya kalau tahu siapa yang menulis buku itu, seperti kelompok-kelompok yang menyimpang ini ketika dibantah, yang membantah dengan nama asli, kadang-kala mereka nanti akan memberikan ya tindakan kejahatan kepada dia, maka itu menjadi alasan. Maka wallahu a'lam bishawab, kalau ketika anti mengatakan anti menggunakan nama itu hanya untuk menyebarkan fawaid, tapi anti tidak gunakan untuk mengenalkan diri anti, tapi untuk menyembunyikan supaya anti ikhlas, semoga anti ikhlas. Tapi yang jadi masalah ketika anti pakai kunyah menyebarkan fawaid, akan ada banyak like kepada anti. Ada banyak orang yang suka dengan faedah tersebut. Masalahnya di hati anti sekarang. Mau pakai nama asli, mau pakai nama kunyah, ketika sudah banyak yang mengambil manfaat dari anti, dari akun anti umpamanya, semua kembali kepada hati anti. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Semoga kalau yang seperti itu tidak termasuk dari yang berlebih-lebihan, kembali kepada niatnya. Tapi kalau kenalan sampai ngomong kunyahnya, di buku ditulis kunyahnya sehingga nggak dikenal sama orang, maka itu perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah sebenarnya ketika dia ingin mengamalkan sunnah itu sendiri. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan. Pertanyaan selanjutnya kepada Ibu Resti Indriana, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah. Allahumma. Ana izin bertanya, bagaimana cara melakukan sedekah sampai-sampai tangan kiri kita pun tidak mengetahuinya? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, jemaah. Iya. Ini bicara tentang bagaimana menjaga amalan supaya ya tidak bocor. Yang kedua, supaya kita punya amal soleh yang tersembunyi. Supaya kita dapat naungan nanti. Pada hari kiamat tatkala kita perlu naungan tersebut. Tatkala pujian, sanjungan, harta, anak tidak berguna lagi. Hanya amal yang ikhlas lillahi ta'ala. Gimana caranya? Ya kalau bicara caranya, jangan dikasih tahu orang. Mungkin. Kalau di zaman dulu agak sulit. Zaman dulu itu nggak ada model transfer sekarang duit. Sekarang Masya Allah. Ada penggalangan dana
cek benar nomor rekeningnya. Apalagi nomor rekeningnya sudah virtual account. Atas nama buka puasa, STD Imam Syafi'i. Umpamanya sudah jelas, anti transfer ke tempat itu nggak ada yang tahu. Mungkin pihak bank tahu, pihak mana tahu, nggak ada urusan sama mereka nanti. Selesai masuk ke sana. Ini salah satu cara agar kita beramal, nggak ada yang tahu. Kemudian bisa jadi dengan nama samaran. Mamanya nih ada Abdullah titip sodakoh. Nah, padahal Abdullah maksudnya dia. Abdullah itu hamba Allah. Yang ngomong ini titip sodakoh. Dari siapa? Ya tulis Abdullah sudah. Sudah tulis Abdullah. Ini mungkin salah satu cara untuk agar amalan kita tidak tersembunyi. Tapi jangan ngomong akhirnya ketika kita ya hidup di lingkungan sana, kita suka nyumbang dengan nama Abdullah, nggak ada yang tahu. Tahu-tahu terakhir nanti ngomong, Masya Allah masjidnya udah jadi. Iya ini yang paling banyak nyumbang itu Abdullah, hamba Allah kata dia. Nggak tahu dari mana, antum nggak tahu. Allah, ana Abdullah itu sebenarnya, cuma ana nggak ingin ketahuan orang lah. Akhirnya ketahuan orang dia. Makanya para salafus soleh berusaha ketika dia beramal ketahuan orang, dia pura-pura melakukan kegiatan lain. Ada yang ketika baca Quran dia ngaji, kemudian ada orang, dia taruh Qurannya. Dia ahlan wa sahlan. Bukan dia ada orang datang dia tunjukkan lagi baca Quran, enggak. Dan kalau zaman dulu, anak katakan tadi sulit sedekah sembunyi-sembunyi, tapi mereka lakukan. Ada yang malam hari ya, kalau bawa beras, bawa tepung ya, ditaruh depan rumahnya orang ya, atau naruh duit, masukkan ke pintu rumahnya orang di malam hari keliling. Kalau sekarang enggak, orang sedekah langsung. Apalagi di Bandung kemarin rame yang sedekah udah sampah, sedekahnya ngeprank lagi, kasihkan sama na'udzubillah yang seperti itu. Apa yang diinginkan jamaah? Usahakan ketika antum sedekah nggak ada kamera yang lihat, nggak ada orang yang lihat. Dan inilah yang perlu dilakukan. Istri, ini kalau suami istri, kalau bisa istri sedekah, suami nggak tahu. Kalau itu duitnya istri, suami pun seperti itu. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Ariwidi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf Ustaz, Anda mau bertanya di luar tema. Kalau ada seseorang yang berbuat syirik seperti meminta-minta di kuburan, ketika dia sudah bertobat, apakah dia perlu mengulang syahadatnya? Syukron. Na'am, barakallahu fikum. Kalau bicara orang yang melakukan kesyirikan, maka kita tahu orang yang melakukan kesyirikan itu telah keluar dari Islam. Orang yang melakukan kesyirikan. Sedangkan orang minta-minta di kuburan perlu dilihat apakah dia meminta kepada yang mati atau dia bertawasul dengan yang mati. Ini pembahasan tauhid nantinya. Tapi Anda bicara secara umum orang yang melakukan kesyirikan. Sejatinya dia telah keluar dari Islam. Maka tatkala dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia memperbarui keimanan dia, keislaman dia, karena dia telah melakukan kesyirikan. Dia keluar dari Islam, batal keislaman dia. Maka caranya orang yang murtad adalah kembali kepada Islam dengan dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini ketika dia benar-benar melakukan kesyirikan. Artinya orang yang melakukan kesyirikan, melakukan tindakan kekufuran, sejatinya dia telah keluar dari Islam. Maka kita tahu bagaimana cara masuk Islam kembali. Apakah mungkin bisa kembali Islam saat orang yang sudah murtad, yang keluar dari Islam? Nah, asalkan kembali kepada niat dia. Apakah dia niat lillahi ta'ala ketika dia masuk ke Islam, atau dia ya karena nggak enak pura-pura lagi sama orang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, orangnya tidak mau disebutin namanya.
izin bertanya, semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua yang hadir di kajian ini. Bagaimana sikap saat pandemi ini? Sampai kapan kita melaksanakan sholat di rumah saja? Kemudian ada salah satu Ustaz Sunnah yang mengatakan kalau kita sholat wajib di rumah tetap harus menggunakan azan. Selama ini kami hanya iqamah saja, Ustaz. Jazakallahu. Barakallahu fikum. Nah, kalau bicara sampai kapan sholat di rumah saja, ya sampai ada himbauan bahwasanya virus ini telah mereda. Dan insya Allah kita berharap itu cepat berlalu. Dan di beberapa daerah mungkin memang COVID-19 di sana nggak ada dan mereka tetap sholat berjamaah. Nggak ada masalah buat mereka. Tinggal kita nih daerah-daerah yang memang masih zona merah. Sampai kapan? Ya sampai nunggu kita. Kita menanti himbauan, kita menanti azab Allah, virus ini pergi. Dan semoga jadi rahmat buat orang-orang yang beriman tatkala bersabar menghadapi hal yang seperti ini. Itu berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Adapun yang berkaitan dengan apa ya, mana lupa pertanyaan Lukman yang kedua. Hah? Adzan. Azan ya. Iya. Apakah sebenarnya adzan ini dianjurkan? Artinya disunnahkan. Ketika sudah ada adzan, selesai, sudah ada adzan. Artinya engkau tidak harus melakukan adzan. Tapi kalau engkau mau adzan, boleh. Namun karena sebagian orang enggak, ana sudah dengar adzan di sana, ana cukup iqamah. Naam, tafadhol, enggak ada masalah. Tapi kalau dia tetap mau adzan, dia akan dapat fadilah dari adzan itu sendiri. Seperti kita lihat di masjid-masjid aja. Di masjid ini, kadang-kala di satu kampung ada 3 masjid, semuanya adzan. Padahal satu masjid aja sudah cukup untuk satu kampung itu. Tapi mereka tetap adzan masing-masing. Karena memang adzan itu dianjurkan. Sehingga ketika di rumah mau adzan, artinya kalau sudah ada yang adzan cukup, tapi di rumah mau adzan lagi, silahkan, itu sunnah. Sebagaimana orang yang sholat sendirian ketika Nabi SAW bercerita tentang seorang ra'i, ya, seorang pengembala kambing, ketika dia azan di tempat pengembalaan dia yang tidak ada manusia, di situ ada batu, ada kambing dia, ada rumput, maka semua yang mendengarkan suaranya telah akan menjadi saksi buat dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Jazakallahu khairan Ustaz. Mungkin Al-Akh Darmawan silahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Akhi Lukman, Bang Bimo. Allah sehat semuanya. Ustadz, ini mungkin pertanyaan kedua Ustadz. Artinya dulu sempat saya tanyakan ke Ustadz. Iya. Mengenai tadi saya kan kerja di pajak Ustadz. Sementara tadi pembahasan dari Ustadz sendiri kan mengenai ya amal yang bocor gitu Ustadz ya. Jadi, apakah ya pajak ini sementara yang saya pahami ini masih abu-abu, soalnya ada yang mengatakan haram, ada yang halal, ada yang dikembalikan lagi ke orangnya seperti apa menilainya. Nah, ketika saya bekerja di situ, ya sebenarnya sih dari hati kecil juga, kalau dari hati sendiri ingin keluar Ustadz. Cuma tadi kembali lagi orang tua masih belum setuju, jadi masih masuk di situ. Dan kepertanyaannya itu adalah karena keabu-abuan ini, sikap saya itu sebenarnya harus gimana sih Ustadz? Ya. Dan takutnya saya kalau misalnya ini ternyata haram, dan amal yang saya lakukan sejauh ini kemudian ditimbang dengan apa yang saya kerjakan di pajak itu kemudian habis. Itu Ustadz. Nah. Jazakallahu khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Kok nggak dibuka videonya? Jangan. Takut nanti ketangkep. Masya Allah. Siap, barakallahu fikum. Iya. Ya, kalau bicara tadi disebutkan pajak itu masih abu-abu. Nah, jadi kalau yang namanya upeti, yang disebut maks atau muks,
Makas orang yang mengambil upeti dulu itu. Jelas-jelas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan andai kata tentang perempuan yang berzina kemudian dia dirajam sampai meninggal, kalau orang yang pengambil upeti itu bertobat seperti tobatnya perempuannya, akan dihapuskan dosanya. Kama qala Rasul SAW, ya. Artinya tobatnya wanita ini bisa menghapuskan dosanya orang yang biasa ngambil upeti karena kedoliman yang dilakukan dia. Apakah pajak ini sama dengan upeti? Ini intinya para ulama. Ketika mereka memasukkan kepada upeti, selesai hukumnya. Tapi ketika tidak, enggak. Ini sebenarnya pajak ini kembali kepada rakyat gitu loh, bukan untuk memperkaya pemerintah, ini itu macam-macam lah pembahasan yang seperti itu. Sehingga menjadikan jadi abu-abu tadi. Bagaimana seorang ya yang mungkin dia miskin, dia masuk ke restoran, dia dipajakin makannya dia beli. Ada pajak apa? Pajak PPN ya, dia punya uang cuma 20.000. Dia beli, dipajekin dari uang dia gitu loh. Dia yang kerja capek. Makanya pemerintah ketika mengambil dari rakyat itu, memang ada ambilan-ambilan yang diperbolehkan pemerintah mengambil dari rakyat. Tapi bukan yang mendolimin mereka. Kemudian mereka juga berbincang tentang masalah pajak yang kembali kepada rakyat. Kalau benar kembali kepada rakyat. Tapi kalau ternyata itu dimakan oleh sebagian pejabat umpamanya. Sebagaimana kita telah melihat ada pegawai-pegawai pajak yang menilap uang rakyat sebenarnya. Dan kita tahu pajak ini digunakan untuk menggaji semua tuh orang, presiden mau siapa digaji oleh rakyat dari pajak tersebut. Itu yang kita lihat seperti itu. Makanya masalahnya masih abu-abu tentang pajak ini. Ketika masuk ke upeti selesai. Makanya sebagian ulama memasukkan ke upeti itu. Kemudian kalau benar lagi masalah pajak ini, katanya pajak itu buat jalanan. Kenapa jalan bolong-bolong semuanya? Musim hujan umpamanya, rusak semuanya. Kemana uang rakyat yang diberikan itu? Itulah nanti akan jadi haramnya di sana lagi. Makanya ketika abu-abu, ya faman ittaqas syubuhat faqad istabra li dini wa irdihi. Barang siapa yang menghindarin syubhat. Karena ada syubhat ke yang haram, ada syubhat ke yang boleh. Yang menghindarin perbuatan itu, maka dia telah menjaga kehormatan dirinya dan agamanya dia telah menjaga. Seperti itu. Jadi untuk urusan pajak ini tadi kapan akan jadi boleh, kapan jadi tidak boleh, dan memang para ulama membincangkan hal itu. Ketika kita melihat kondisinya memang ternyata ya ada unsur kezaliman di sana, maka seorang muslim menghindarin kezaliman. Karena upeti itu menzalimin rakyat. Mereka yang kerja, mereka yang capek, mereka yang lelah, kemudian hasilnya diambil. Seperti kalau dulu zamannya Belanda. Belanda itu ya gitu. Narik upeti kepada rakyat. Rakyat yang tanam, rakyat yang capek, kemudian sebagian besar diambil oleh penjajah pada waktu itu. Sedangkan yang namanya sebuah negara itu diberi kewenangan untuk mengelola negara ini. Ada emas, ada minyak, ada tambang, ada segala, mau bicara fasilitas umum ya. Negara tuh punya hak di sana. Maka di sini ketika nggak cukup itu, udah dikelola semuanya dengan baik, ternyata memang nggak ada hasil buminya gitu loh. Mau dari mana lagi kita negara ini mau ngelola? Di situ mungkin ada pilihan. Jadi pajak itu jadi pilihan terakhir. Jadi penghasilan terakhir ketika semua sudah dikelola dengan baik. Tapi kalau ternyata semua dikelola dengan tidak baik. Usaha-usaha milik negara dikelola dengan tidak baik. Karena kita tahu sendiri bagaimana kemarin Menteri BUMN marah ya. Karena kenapa hasilnya seperti ini gitu loh. Dari yang sebenarnya seharusnya, kenapa ada rakyat yang mungkin kekayaannya itu kaya banget gitu. Usahanya berhasil, sedangkan usaha-usaha yang dimiliki oleh sebuah negara ini kok nggak berhasil? Masalahnya di mana? Nanti larinya ini. Kapan pajak itu diperbolehkan? Ketika semua usaha itu memang sudah diperlakukan sudah baik, tapi ternyata nggak ada hasilnya. Karena hasil bunyi memang nggak ada. Maka kemudian diperbolehkan ngambil dari rakyat
pungutan dari rakyat itu, tapi tidak kepada semuanya, kepada yang kaya-kaya dulu. Oh, ternyata nggak cukup, oh kepada semuanya. Nanti seperti itu ada gilirannya. Itu karena kita tahu Islam ini bukan hanya ngurusin sholat di masjid. Islam ini bukan hanya ngurusin perkawinan, pernikahan, perceraian, tapi Islam itu mengatur semua yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan beragama. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Lukman, kayaknya pertanyaan terakhir, Lukman. Pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan lagi maksudnya. Nah, Oke. Ini katanya ada titipan pertanyaan dari teman Ana. Katanya di suatu kajian Ustadz pernah bilang kalau orang berzina maka akan jadi hutang pada keturunannya. Nah, tolong tanyakan kalau sudah bertobat apakah masih jadi hutang? Jazakallah khair. barakallahu fikum. Nah, iya itu dinukil atau dinisbatkan kepada Imam Syafi'i kalau anda nggak salah, atau kepada ulama yang lain yang mengatakan inna zina dainun law aqradtahu kana al-wafa fi ahli baitika fa'alami. Sesungguhnya zina itu utang. Zina itu utang. Kalau engkau ngutang zina, maka engkau harus ngelunasin. Ngelunasinnya di keluargamu. Jadi ini sekedar ucapan tentang bagaimana kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, maka akan dibuat kepadamu. Jadi memang kalau kita melihat kepada hukuman-hukuman yang Allah berikan kepada pelaku dosa, itu sama dengan jenis amalan dia. Sama dengan jenis amalan dia. Al-jaza'u min jinsil amal. Ketika orang mencuri, maka dia akan dibalas, barang dia akan hilang, ya, nantinya diambil orang. Ketika dia menzalimin orang lain, dia pun akan merasakan apa yang dia lakukan, seperti itu. Jadi balasan sesuai dengan perbuatan. Zina. Rasulullah SAW ketika datang seorang pemuda, seorang sahabat, hendak minta izin berzina. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, engkau mau nggak ibumu dizinain? Ini bicara keluarga sekarang. Tidak bicara dalil tentang haramnya zina. Selesai. Pemuda itu tahu zina itu haram. Maka dia minta izin. Maka Nabi tanya, engkau mau nggak ibumu dizinain? Wah, kata dia. Taib, anakmu dizinain mau nggak? Enggak. Kakak perempuanmu dizinain? Enggak. Adikmu? Ya sudah, kalau engkau nggak mau. Orang itu juga nggak mau anaknya dizinain. Ibunya dizinain. Engkau ketika berzina sama siapa? Sama ibunya orang, anaknya orang, adiknya orang, bibinya orang, semua seperti itu. Engkau nggak mau, maka jangan melakukan itu. Di sini ada isyarat bahwasanya seorang kalau ingin dijaga di keluarganya, maka jagalah keluarga orang. Kalau engkau ingin anakmu dijaga, engkau ingin istrimu dijaga, engkau ingin keluargamu dijaga, jaga keluarga orang. Karena ketika engkau berzina, sejatinya engkau berzina sama keluarganya orang tersebut. Adapun orang yang bertobat, apakah dia harus melunasi? Inna insyaallah man taba taballah alaihi. Artinya kan kita bicara balasan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu bertobat dan tobatnya diterima, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum dia dengan yang seperti itu. Karena kalau dia bertobat, dia akan perhatian sama anaknya, dia akan perhatian sama keluarganya, dia tidak akan membiarkan anaknya keluar ya dengan laki-laki. Itu bentuk kesempurnaan tobat dia, sehingga insya Allah keluarganya akan dijaga. Tapi wallahu a'lam, ketika antum belum tobat, mungkin sudah dilunasin sama keluarga antum. Kita nggak tahu. Ketika antum tidak menjaga Allah, Allah tidak akan menjaga keluarga antum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa ana sampaikan. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Ana kembalikan kepada Ustadz Lukman untuk menutup. Barakallahu fikum. Masya Ustaz, Allah. jazakumullah khairan atas ilmunya dan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kami amalkan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim.